biasanya kita menentukan konsep dulu sih, menentukan konsepnya yang mau kita posting itu apa. Kemudian yang kedua kita itu thinking ya, berpikir ini nanti target audiensnya siapa, kemudian yang mau kita support itu siapa juga gitu kan. Yang ketiga presentasi, jadi kita harus benar-benar bisa mempresentasikan postingan itu dengan sebaik mungkin sesuai target, supaya apa yang sudah kita jadikan goal itu benar-benar tercapai setidaknya melalui postingan tersebut. Dan yang terakhir, di website ini yang dibutuhkan dan tantangan terbesar dari sini adalah berhubungan dengan traffic tadi atau pengunjung. Ibaratnya kalau sebuah bisnis atau kita punya toko, apa yang diharapkan dari toko misalnya baru buka itu kan mesti pengunjung. Diharapkan pengunjung itu nanti yang jadi customer atau mau beli produk kita gitu ya. Di situ kan ada traffic ya. Nah, traffic ini sumbernya dari mana? Sumbernya ada yang terbesar saat ini yaitu ada dua sih. Kenapa harus hire digital marketer itu sebenarnya bukan kenapa lagi ya, itu udah kewajiban apalagi di era seperti ini. Karena kalau tidak hire seorang digital marketer itu kayaknya enggak banget atau ketinggalan banget, apalagi orang yang mau berbisnis ataupun branding bisnisnya ataupun perusahaannya gitu. Halo, saya Ray Rizky dari Novakor. Hari ini tema obrolan kita adalah tentang kupas tuntas sebuah postingan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita hidup di era digital, di mana salah satu kegunaannya adalah untuk memasarkan suatu produk yang orang menyebutnya dengan digital marketing. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan tim digital marketing dari Novakor. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut untuk pembahasan kita, mungkin bisa dimulai untuk pengenalan satu persatu dari 3 orang narasumber kita. Halo, saya Sofyan, saya divisi digital marketing dan juga saya bagian di desain user interface dan juga user experience. halo, saya Novi, saya dari divisi tim digital marketing Novakor. Saya adalah social media spesialis di Novakor. Saya Denny, divisi digital marketing, bagian web developer dan Google spesialis. Oke. Baik, begitulah perkenalan dari 3 narasumber kita ya. Jadi memang di sini 3 narasumber kita ini memiliki spesialisasi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian karena tema kita adalah tentang sebuah postingan ya. Mungkin ini pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh orang lain seperti itu kan. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah ketika orang melakukan sebuah posting itu apakah sudah disebut dengan melakukan digital marketing? Nah, jadi jika seseorang melakukan sebuah posting di sebuah sosial media, baik itu sosial media apapun, itu sudah bisa dikatakan sebagai aktivitas digital marketing. Karena pada dasarnya aktivitas digital marketing itu kita melakukan sebuah promosi, baik itu promosi dari tulisan, gambar ataupun video di sebuah jejaring sosial, dan tentunya juga dibutuhkan sebuah jaringan internet. Itu sudah bisa dikatakan sebagai aktivitas digital marketing. Tapi sebenarnya cuma tidak sampai di sana aja, tidak cukup sampai di sana, karena dalam sebuah digital marketing kita harus tahu siapa sasaran kita dan apa aja yang harus kita siapkan untuk bisa mempromosikan produk kita tepat dengan sasaran kita. Jadi tidak asal posting di internet walaupun itu sudah bisa dikatakan digital marketing, tapi kita punya beberapa visi ataupun strategi agar promosi kita itu bisa tepat sasaran dan juga apa yang kita promosikan itu bisa tercapai target dan tujuannya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan posting kita harus ada strateginya kan. Jadi tidak sekedar misalkan kalau saya pribadi mau posting sesuatu itu kan ya udah saya cukup posting aja gitu kan. Cuman kalau kita memang arahnya ke arah digital marketing berarti memang harus ada sasaran khusus seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin jika memang itu ada strategi seperti itu pasti harus ada persiapan kan. Nggak mungkin kita sekedar oke, aku hari ini mau mempromosikan sesuatu gitu kan. Misalkan baju. Ya udah aku posting, aku ambil foto, aku langsung post gambar baju gitu. Kalau untuk kesiapan sendiri, apakah yang harus kita persiapkan ya supaya setiap postingan yang kita unggah itu menjadi menarik seperti itu? Baik, jadi kalau misalnya posting atau yang identik disebut postingan ya, itu sebenarnya
uh, banyak persiapan yang harus dilakukan. Jadi seperti yang dibilang Mas Sofyan tadi, memang kalau kita posting di internet itu sudah termasuk dikategorikan aktivitas digital marketing. Akan tetapi kalau misalnya kita posting tetapi memiliki tujuan, itu sudah pasti harus ada persiapannya. Nah, ini kita mau sharing tentang yang kita lakukan sehari-hari. Biasanya kalau sebelum posting itu persiapannya seperti apa? Yang pertama itu biasanya kita menentukan konsep dulu sih, menentukan konsepnya yang mau kita posting itu apa. Kemudian yang kedua kita itu thinking ya, berpikir ini nanti target audiensnya siapa. Kemudian yang mau kita support itu siapa juga gitu kan. Yang ketiga presentasi. Jadi kita harus benar-benar bisa mempresentasikan postingan itu dengan sebaik mungkin sesuai target. Supaya apa yang sudah kita jadikan goal itu benar-benar tercapai setidaknya melalui postingan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah yang paling biasanya itu menentukan juga ya, itu adalah copywriting. Kemudian jangan lupa sebelum posting itu selalu double check. Jadi jangan sampai ada salah penulisan, kemudian tata bahasa seperti itu harus selalu paling akhir, finalnya harus double check. Sebelum kita posting memang kompleks ya, maksudnya kita nggak sekedar misalkan aku ingin ngepost seperti itu tanpa kita memikirkan konsep, kemudian mungkin desain ataupun untuk copywritingnya sendiri seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ya kita kan sudah di post nih seperti itu, pasti kan kita ingin mendapatkan feedback kan seperti itu. Nah kemudian langkah selanjutnya mungkin apa yang harus dilakukan oleh seorang digital marketing supaya postingannya ini mencapai target tertentu seperti itu. Di sini sebenarnya peran utama dari marketing itu sendiri atau sebagai seorang marketer ya, gimana caranya agar postingan itu bisa dilihat atau menjangkau banyak audiens atau orang ya, sehingga dari banyak audiens atau orang yang melihat postingan kita itu akan mendatangkan suatu traffic atau pengunjung. Ada proses-proses lagi gimana caranya untuk mengkonvert dari traffic itu menjadi buyer atau customer dan lain sebagainya. Saya kembali ke Mas Denny ya. Mas Denny sebagai Google Analyst seperti itu kan. Nah saya ingin bertanya, kunci dalam melakukan pitches agar tepat sasaran dan dari postingan itu seperti apa? Dari Google Analyst ada keyword analysis ya. Mungkin kalau dijelaskan di sini panjang lebar dan teknisnya itu banyak banget. Saya langsung mencontohkan saja ya, mungkin ketika kita punya misalnya bisnis travel gitu ya, salah satu keyword yang berkaitan dengan travel itu ya travel itu sendiri, mungkin wisata, kata-kata yang berkaitan dengan travel itu sendiri kan, sehingga kita posting di website kita, di sosial media kita harus memperbanyak keyword kata-kata tersebut. Kita jangan posting yang tidak relevan, misalnya posting hukum, posting politik, itu kan gak nyambung akhirnya. Iya, harus berhubungan sekali. Dan misalnya kita punya bisnis travel itu juga kita tidak melulu posting yang bersifat jualan travel kita. Kita harus posting mungkin tip-tip traveling, kemudian rekomendasi tempat-tempat wisata yang bagus seperti itu kan. Berarti memang yang diunggah itu memang harus yang informatif ya untuk audiens seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita menjual misalkan produk itu, bukan. Iya. Jadi kita harus mengemas menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali bagi orang banyak kan. Sehingga orang-orang itu mengetahui bisnis kita dengan konten-konten yang seperti itu. Di sini memang setiap tim ini memiliki masing-masing spesialisasi seperti itu ya. Jadi seperti Mas Sofyan tadi lebih ke misalkan di awalnya seperti desain seperti itu, sedangkan dari Mbak Novi sendiri adalah mengkonvert seperti apa, kemudian untuk copywritingnya seperti itu, dan juga Mas Denny lebih ke eksekusi setelah kita posting seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian saya yakin ya dalam setiap kita melakukan posting mengalami yang dinamakan dengan kendala ataupun keruwetan dalam kita mau melakukan sesuatu seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin ya, atau banyak juga nggak apa-apa sih gitu untuk setiap kita posting itu kendalanya apa dari masing-masing. Tantangannya kalau saya sebagai social media spesialis itu kan pintu awalnya dulu sebelum melakukan posting. Yang pertama itu biasanya kami akan research dulu, istilahnya mempelajari
secara detail dan mendalam yang dilakukan seorang digital marketer supaya hasil yang dicapai itu sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi memang lebih baik, kalau tim kami itu punya prinsip lebih baik research-nya benar-benar matang dan kita tahu betul apa yang akan kita kerjakan, baru setelah itu kita membuat sebuah planning. Nah, baru setelah di planning itu nanti akan ada step-step, yaitu tadi konsep yang akan diusung, kemudian siapa target audiensnya, kemudian ini butuh berapa lama untuk mengerjakan proyek ini. Apabila sesuai target, biasanya kita juga menentukan deadline ya. Kalau kan kebutuhan klien itu macam-macam. Kemudian yang ketiga itu adalah scheduling kan tadi. Setelah kita planning, kita sudah detailnya sudah kita breakdown, nanti akan ada namanya scheduling, di mana di dalam scheduling itu sendiri itu nanti sudah termasuk konten apa yang akan kita usung. Kemudian dari hari ke hari itu sudah ada keterkaitan sama kesinambungan postingan itu sendiri. Jadi enggak yang loncat-loncat atau misalnya hari ini kepikiran ini ya udah kita posting ini gitu, enggak. Jadi memang benar-benar dalam 30 hari ke depan itu kita sudah planning apa yang akan kita usung di bulan tersebut. Adanya scheduling, kami sendiri itu mempermudah kami dalam bekerja, mempermudah kami dalam mencapai target. Yang ketiga juga bagi klien itu sudah jadi gambaran buat mereka bahwa dalam bulan ini tuh yang akan dikerjakan oleh Novacor itu adalah plotnya seperti ini, itu sudah ada gambaran. Nah, kemudian mengenai designing, di dalam desain itu biasanya yang paling penting itu adalah menentukan model atau konsep ya Mas Sofyan ya. Mungkin nanti untuk desain dijelasin lebih detail sama Mas Sofyan. Dan yang terakhir di copywriting, seperti yang teman-teman tahu semua bahwa copywriting itu adalah kemampuan dalam bidang apa ya, membuat kata-kata yang tujuannya itu membujuk orang supaya take action. Dan yang terakhir itu tadi ya, sebelum kita memposting sebuah postingan itu tadi, jangan lupa double check, and double check. Memang dipikirkan matang-matang Betul, seperti ya, itu. Karena ya. kan saya sendiri mengakui bahwa sosial media itu juga merupakan seperti wajah perusahaan kan. Iya, Kadang-kadang betul memang sekali, kadang-kadang ya. orang bisa berinteraksi, kemudian mengetahui oh seperti ini perusahaannya memang dari produk atau perusahaan memang dari sosial medianya seperti itu. Betul sekali. Nah, kemudian kalau memang dari Mbak Novi tadi kan memang untuk setelah konsep copywriting sudah clear, kan mungkin larinya ke desain ya, lebih eksekusinya untuk misalkan aku sudah punya konten seperti ini gitu kan, mungkin larinya ke Mas Sofyan ya seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Sofyan sendiri sebagai desain ya di sini tuh apakah tantangannya seperti yang dialami ketika misalkan ingin membuat sebuah postingan? Kalau untuk desain sendiri tantangannya lumayan berat ya, nggak banyak, cuman berat. Mungkin banyak dari orang-orang di luar sana itu desain itu gampang, cukup bagus buat mereka, itu udah bagus juga buat user ataupun klien gitu. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya itu di situ sih. Kita sebagai desainer itu nggak cukup menilai desain yang kita buat itu udah bagus buat kita sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, desain yang kita buat itu akan kita peruntukkan buat target atau pasar kita gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah menempatkan kita sebagai desainer seolah-olah orang yang akan kita kasih desain itu. Jadi gitu. Jadi kita harus mensimulasikan diri kita sebagai desainer dan juga sebagai user. Nah, jadi dua sisi seperti itu. Benar sekali. Jadi menempatkan posisi desain di dua sisi itu yang sangat sulit sekali. Memiliki tantangan. Iya, apalagi dengan konsep yang sudah dikonsep sebelumnya oleh copywriting Mbak Novi. Nah, kita juga harus menselaraskan konsep itu dengan desain kita, baik itu dari pola, warna ataupun tata letak. Karena kan kalau kita membuat sebuah desain postingan ataupun iklan, promosi dan lain-lain, itu banyak instrumen di dalamnya, baik itu gambar, logo produknya ataupun beberapa kata-kata yang menarik di dalam sebuah desain itu. Nah, selain kita menempatkan desain di dua sisi sebagai user dan juga sebagai desainer, penempatan pola dan juga tata letak itulah yang juga kesulitan. Karena emang kita gak bisa menyesuaikan tiap pola di setiap desain ataupun di setiap postingan kita.
Oke, baik. Ini pertanyaan untuk Mas Sofyan lagi ya. Menurut Mas Sofyan sekarang kan banyak kan, ada beberapa aplikasi atau platform yang menyediakan desain secara gratis. Mas Sofyan sendiri apakah masih perlu meng-hire seorang desainer? Kalau dari berbagai kasus platform desain gratis ya di luar sana di internet banyak sekali emang. Tapi untuk masalah desainer itu emang harus banget sih. Itu udah sepaket. Jadi kita kalau nge-hire digital marketing itu udah harus paket dengan bagian copywriter dan juga buat Google analisnya, buat trafficnya dan juga desainernya. Karena untuk desain sendiri kita itu ada yang namanya originalitas. Memang banyak yang instan di luar sana, cuman yang instan itu mereka nggak tahu kebutuhan kita seperti apa. Ya mungkin kita dapat job untuk mengiklankan sebuah produk, contohnya kesehatan. Sedangkan di platform tersebut itu banyak desain-desain yang disediakan, namun entah itu dari flow, tata letak ataupun polanya ataupun warnanya juga itu sangat berpengaruh, tidak sesuai dengan warna di bidang kesehatan. Contohnya yang disediain itu di platform itu warna merah, hijau dan lain-lain. Itu kan masih kurang balance. Jadi untuk masalah desainer ini memang agak krusial banget karena itu merupakan visual dari apa yang akan kita iklankan. Originalitas pertama dan juga apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita kasih ke klien itu emang lebih penting sih daripada keinstanan dari sebuah desain. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Novi dan juga Mas Sofyan tentang tantangannya sebelum memposting seperti itu kan, dari misalkan konsep, copywriting, juga dari desainnya sendiri. Nah kemudian setelah diposting itu kan pasti juga ada tantangan lagi kan. Nah, seperti itu mungkin bisa dijelaskan Mas Denny untuk sebagai Google Analyst. Berkaitan dengan Google Analyst ya, sebuah bisnis atau perusahaan pasti berhubungan dengan website ya, website kemudian Google Analyst gitu ya. Di website ini sebenarnya kan yang dibutuhkan dan tantangan terbesar dari sini adalah berhubungan dengan traffic tadi atau pengunjung. Ibaratnya kalau sebuah bisnis atau kita punya toko, apa yang diharapkan dari toko misalnya baru buka itu kan mesti pengunjung. Diharapkan pengunjung itu nanti yang jadi customer atau mau beli produk kita gitu ya. Kalau saya gambarkan secara umum, di situ kan ada traffic ya. Nah, traffic ini sumbernya dari mana? Gitu. Sumbernya ada yang terbesar saat ini yaitu ada dua sih. Yang pertama dari Google. Jadi kan orang-orang nyari-nyari produk kita, search nyari apa? Pakai search engine itu kan nomor satu kan di Google. Makanya dibutuhkan semacam Google Analyst tadi. Pemanfaatan SEO, gimana caranya agar orang-orang itu berkunjung ke website kita seperti itu. Yang kedua sumbernya itu sumber traffic itu dari sosial media tadi seperti yang apa yang dilakukan Mbak Novi dan Mas Sofyan tadi. Sosial media yang terbesar saat ini pertama ya seperti Facebook, kemudian Instagram gitu. Itu juga menjadi sumber traffic. Istilahnya seperti tadi ada toko, kita harus gimana caranya mendatang banyak pengunjung, sumbernya ya dari Google, dari sosial media dan banyak lagi sebenarnya. Tapi yang utama dua itu. Kemudian seperti saya yang jelaskan tadi, gimana caranya agar traffic itu kita convert menjadi buyer atau customer. Nah, itu juga tadi itu yang sulit sih kadang-kadang. Kadang-kadang kan orang hanya mengunjungi, tapi ini gimana untuk menjadikannya customer seperti itu. Itu sangat berkaitan sekali kalau di digital marketing kan berhubungan sama desain mungkin ya. Desainnya bagus, terus menarik, itu juga pengaruh sekali. Kemudian kalau ada promo-promo, kalau bisnisnya eksekusi endingnya di website, maka website itu adalah sesuatu yang utama dan dibuat sesuatu yang kompleks dan bisa mengkonvert traffic itu menjadi buyer atau customer tadi. Masih banyak lagi. Nah, setelah orang ini jadi dikonvert jadi buyer atau customer, apa yang dilakukan? Misalnya ada repeat order, terus orang kembali beli, berarti pelayanan. Bagaimana kita memaintain buyer-buyer yang sudah pernah beli untuk membeli lagi. Biasanya kan pelayanan di situ, service juga. Sebisa mungkin untuk fast response. Saya mau menambahkan sebuah analogi, cuma istilahnya yang pemasaran model konvensional lah, yang offline lah. Contohnya dealer sepeda motor gitu ya, masih baru buka dealer gitu memasarkan sepeda motor. Pertama mesti semacam mencetak brosur.
nanti didesain sebagus mungkin. Di situ ada press list, kalau bisa selengkap mungkin, ada promo-promo. Di situ juga ada alamat dealernya di mana, kemudian ada kontak salesnya itu harus dicantumkan seperti itu. Ketika desainnya sudah bagus, misalnya mencetak 10.000 eksemplar gitu ya. Tidak berhenti di situ. Tidak hanya desain yang bagus dan menarik gitu kan nggak cukup. Gimana caranya brosur-brosur ini dibaca banyak orang, dilihat banyak orang. Makanya tim sales marketing kadang ke tempat umum, misalnya pasar yang rame-rame gitu, untuk menyebarkan agar orang tahu brosur itu. Pertama itu, mungkin dari 10.000 eksemplar ini yang dilihat hanya separuhnya, yang lainnya dibuat ke tong sampah tuh. Biasanya nerima langsung buang, nerima buang gitu kan, nggak mesti kan. Yang tertarik itu yang mungkin call salesnya atau apa mungkin 10% calling minat atau enggak. Kemudian mungkin 1.000 lah orang yang melihat-lihat ke dealer kita karena di situ ada alamat tadi. Dari 1.000 itu mungkin yang membeli hanya mungkin 10%-nya. Sekitar 100 itu juga banyak sekali ya. Mungkin 1%, 10 orang saja itu juga sudah bagus ya. Akhirnya membeli kendaraan tadi. Dan permasalahan yang sangat rumit itu ya di situ ya. Kita mengeluarkan tenaga seperti dari 10.000 tenaga. Ternyata dari 10.000 trafficnya hanya 1.000 saja. Dan dari traffic 1.000 saja ternyata yang jadi beli sepeda motor hanya 10 orang. Yaitu gambaran umum dan itu hal-hal yang tidak mudah dilakukan. Nah, setelah orang beli tadi kan juga ada pelayanan, gimana misalnya orang itu beli lagi ke kita, misalnya kalau itu kita jualan bukan sepeda motor, baju atau apa, biar beli baju lagi seperti itu. Jadi di Google Analytics itu banyak sekali data yang bisa kita olah. Mulai dari customer, aktivitas customer di misalnya website kita atau toko kita itu ngapain aja di situ, berapa lama di situ, pengunjungnya dari negara mana saja, kota mana saja itu semua data lengkap itu bisa kita buat analisa. Kalau kita mempunyai klien dengan permasalahan digital marketing, kita bisa mengasih saran-saran gimana caranya untuk mengolah data tersebut dan menjadikan digital marketing menjadi lebih efektif gitu. Jadi memang saling ada feedback ya, maksudnya nggak sekedar dari misalkan dari konten desain Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan orang-orang ya. Kenapa kita harus meng-hire digital marketer? Itu. Kenapa harus hire digital marketer itu sebenarnya bukan kenapa lagi ya, itu udah kewajiban apalagi di era seperti ini. Karena kalau tidak hire seorang digital marketer itu kayaknya enggak banget atau ketinggalan banget, apalagi orang yang mau berbisnis ataupun branding bisnisnya ataupun perusahaannya gitu. Nah, kalau ditanya kenapa harus hire digital marketer, yang pertama itu agar value perusahaan atau company-nya itu bisa fokus dan juga sesuai target, baik itu produk, branding company ataupun dan lain-lain gitu. Jadi untuk sebuah digital marketer itu, seorang digital marketer itu emang dibutuhkan banget sih untuk saat ini, apalagi di era yang serba teknologi kayak gitu. Memang sekarang kan milenial orang sukanya memang ingin yang praktis, cepat seperti itu. Kalau selama ini masih konvensional penjualannya hanya itu aja, barangkali dengan meng-hire digital marketing penjualannya lebih membludak lagi gitu lah. Mungkin seperti itu. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri dari diskusi kita hari ini kan, ternyata di balik sebuah postingan itu nggak cukup dikerjakan oleh satu orang. Ternyata kalau ingin yang terlihat profesional dan bisa memenuhi target yang sudah dibuat seperti itu kan. Nah, dari situlah itu merupakan juga salah satu alasan kenapa harus hire digital marketer, karena kalau sesuatu sudah dipegang atau dihandle oleh ahlinya, hasilnya itu pasti akan berbeda seperti itu. Kita emang medannya itu di teknologi, di internet, itu medan kita emang sih. Nah, jadi kalau berpacu pada di situ, kita kan sekarang rakyat Indonesia kan 267 juta sekian gitu, sedangkan pengguna internet saat ini itu tercatat 180 juta. Hampir 65% itu rakyat Indonesia itu pengguna internet semua. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dengan meng-hire seorang digital marketer itu
sangat bermanfaat sekali saat ini, apalagi pengguna teknologi pun itu berbeda-beda. Ada yang pengguna sosial media, baik itu platform Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain. Dengan adanya digital marketer, kita bisa menjangkau semua itu, platform-platform itu dengan sangat mudah. Jadi apa target ataupun value dari company itu bisa tercapai dengan mulus. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Nah, kan kita ini kan banyak sekali kan sekarang itu digital marketer seperti itu. Kalau kelebihan Nova sendiri itu apa dibandingkan dengan yang lain? Kalau dari saya pribadi melihatnya itu di Novacor itu multi talent. Jadi kita itu dalam mengerjakan apapun ya, project apapun itu banyak didukung oleh talent-talent yang istilahnya out of the box. Sangat dibutuhkan ya saat betul, ini. Betul saat tidak ini. hanya menguasai satu bidang, Betul, tapi juga betul. dia bisa untuk membantu bidang yang lain. Iya, juga. setidaknya mereka itu basicnya yang lain selain bidang yang dia spesialisasi itu dia punya gitu, dan itu nggak sekedar dia bisa, dia emang mampu gitu. Memang harus, kalaupun nggak bisa harus belajar. Iya, betul seperti itu. Baik, kalau dari Mas Sofyan sendiri bagaimana? Kalau untuk saya pribadi, Novacor itu memang menjunjung tinggi originalitas ya, baik itu piranti yang kita pakai ataupun produk yang kita hasilkan. Mungkin kita bisa ambil contoh dari piranti yang kita pakai dulu, bahwa semua yang kita pakai tools, baik itu OS ataupun aplikasi yang kita pakai di perusahaan ini itu semuanya original. Jadi kita semua berbayar saja, pernah kita pakai bajakan, dan itu merupakan foundation untuk visual ataupun image perusahaan. Karena perusahaan itu gak akan maju kalau dia masih menggunakan yang gratisan ataupun yang bajakan lah istilahnya. Untuk produk sendiri kita memang bisa dikatakan 95% orisinil, karena saya pribadi gak pernah menemukan sebuah karya atau produk yang 100% orisinil. Karena memang ada beberapa instrumen yang itu memang diambil, entah itu terinspirasi atau memang tinggal nempel dari platform lain gitu. Nah, untuk penggunaan platform itu sendiri, kita di Novacor itu bisa dikatakan presentasinya cuma 5%. Dari 95% itu originalitas kita, karena di 5% itu kita gunakan sebagai penunjang aja. Contoh kasusnya di sini kita sebenarnya ada dua case ya, ada dua kasus. Kalau di sini desain, baik itu emang untuk mempromosikan sebuah produk, yang kita itu emang benar-benar harus dibuat seorisinil mungkin 100%. Nah, sisanya 5% itu kita gunakan untuk desain penunjang lainnya, seperti kayak peringatan hari besar dan lain-lain, karena itu emang nggak dibutuhkan desain khusus untuk menarik. Emang lebih general. Iya, ya. benar sekali. Sedangkan untuk promosikan produk sendiri ataupun branding perusahaan itu 95% kita orisinil. Jadi di Novacor itu memang menjunjung tinggi originalitas. Ya. Jarang ditemui di perusahaan lain. Benar sekali. Betul. Nah, untuk Mas Denny sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi mungkin selalu belajar gitu ya istilahnya. Cuma dari Novacor sendiri itu ya di dalamnya banyak tim-timnya kan, nggak hanya saya sendiri, ada banyak di situ memiliki tim yang ahli dalam menentukan target market untuk mempromosikan brand mungkin brand Anda ya, brand perusahaan gitu ya. Dan selama ini ketika kita mendampingi klien itu juga termasuk mendampingi bisnisnya, mendampingi terkait konsultasi digital marketingnya, mungkin banyak di situ. Kemudian Novacor sendiri juga memiliki moto gimana caranya agar customer Anda itu mencintai brand Anda. Demikian perbincangan kita dengan tema kupas tuntas di balik sebuah postingan. Nah, dari diskusi hari ini kita sudah belajar kan bahwa dalam sebuah postingan itu tidak hanya sekedar posting, tapi memang ada proses dan juga feedback yang harus kita olah kembali. Nah, jika Anda masih mempunyai pertanyaan seputar digital marketing, bisa langsung hubungi kami. Dan jangan lupa tonton video kami berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.